Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala rabbuna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minha, amma ba'd. Hadirin akramani Allah wa iyyakum wa hafizani wa hafizakumullah jami'an min kulli su'in wa makruh. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang kita ambil dari kitab Al-Adab, kitab tentang adab, sampai kepada bab Isgha'il Jalis atau istihbab bayanil kalam wa yawdahihi lil mukhatab wa taqririhi liyufham idza lam yafham illa bidzalik. Disenangi seorang itu untuk menjelaskan ucapannya dan menerangkan kepada orang yang diajak bicara, atau dan juga dia mengulangnya, yang fungsinya untuk memahamkan orang yang diajak bicara apabila dia tidak paham kecuali setelah diulang ucapannya. Terakhir hadis yang kita baca yaitu an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang bernama Anas, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, anna nabiyya, beliau mendapatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau beliau menceritakan tentang Nabi, kana idza takallama bi kalimatin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara bi kalimatin, tentang suatu ucapan, suatu kalimat, a'adaha salasan, beliau mengulangnya 3 kali, hatta tufham anhu, sampai dipahami apa yang diucapkan oleh beliau. Wa idza ata ala qaumin, apabila beliau mendatangi suatu kaum, fasallama alaihim sallama alaihim salatan, maka beliau akan mengucapkan salam kepada kaum tersebut. Wa sallama alaihim salatan, beliau mengucapkan salam dengan 3 kali. Sebagaimana dimaukan oleh penulis, idza lam yufham illa bidzalik, kecuali kalau dia tidak paham, kecuali harus diulang ucapannya. Tapi kalau sudah diucapkan assalamualaikum, dia telah mendengarnya, maka cukup. Cukup bagi untuk mengucapkan 1 kali, tidak berbilang. Sebagaimana hal ini telah berlaku di antara mereka para sahabat dan juga Nabi ketika mengucapkan kepada Ghulam, ketika mengucapkan kepada Anas, ketika mengucapkan kepada sahabat yang lain. Cukup 1 kali. Adapun 3 kali, kalau hal itu tidak bisa dipahami kecuali dengan diulang ucapannya, maka akan diulang. Dikatakan, wa idza ata ala qaumin, kalau Rasulullah mendatangi suatu kaum, bentuknya nakirah, qaumin, siapapun dia. Hukumnya, apakah kalau bercampur di situ? Dikatakan nakirah di sini, berarti umum, siapapun itu. Kalau kaumnya ada orang penyembah batu, kafir. Kalau dia penyembah salib, kayu. Kalau di situ ada seorang Yahudi, kemudian di situ ada seorang Muslim, apakah boleh kita mengucapkan salam? Assalamualaikum. Ternyata di situ kumpul ada munafik, ada Yahudi, ada musyrikin, ada Nasrani, sedang kumpul di majelis misalnya. Kita tenang berjalan, kita tahu itu orang munafik, itu orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin.
penyembah batu, non-muslim. Apa hukumnya? Boleh mengucapkan salam, Assalamualaikum. Karena kalimat Assalamualaikum adalah kalimat yang sangat bagus. Kalimat yang menggunakan kalimat Assalam. Assalam, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dua makna. Assalamualaikum. Bagaimana dalam kitabnya Al-Bada'i, Al-Fawaid, Lautan Faidah. Makna Assalamualaikum terbagi menjadi dua. Sekelompok ulama mereka menyatakan bahwasanya Assalamualaikum adalah assalam diambil dari kalimat assalam, itu nama daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berhujah dengan hadis Bukhari dan Muslim ketika sahabat terdahulu, ketika mereka at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala ibadih. Demikian dalam hadisnya. Mereka mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, satu persatu. Assalamu ala fulan. Salam sejahtera, keselamatan untuk Allah. Salam sejahtera, keselamatan untuk Jibril. Salam kesejahteraan untuk si fulan. Ini ketika mereka sedang sholat. Maka Rasul mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah fa innahu huwas salam. Janganlah kalian mengucapkan kalimat assalamu ala Allah. Tidak boleh. Karena sesungguhnya dialah Allah as-salam yang maha memberikan keselamatan. Kalau kalian katakan keselamatan atas Allah, berarti kalian telah berdoa kepada selain Allah. Mengharapkan keselamatan untuk Allah. Karena sesungguhnya memberikan keselamatan cuma Allah semata. Lantas bagaimana mungkin kalian berdoa untuk Allah? Maka dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah lah as-salam yang maha memberikan keselamatan. Ini hujah bagi mereka para ulama yang menyatakan as-salamu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pendapat yang kedua dari kalangan mereka para ulama, assalamu alaikum, kalimat assalam adalah bentuk masdar, asal kata dalam bahasa Arab yang diambil dari kalimat salamatun. Keselamatan artinya. Mereka menyanggah bahwasanya assalam bukan nama Allah saja. Tapi artinya itu adalah doa keselamatan. Dalil mereka tidak dari ayat, tidak dari hadis, tapi dari sisi bahasa. Alasannya karena assalamu alaikum, kalimat assalam bisa dibuang alif lamnya. Jadi boleh seorang mengucapkan salamun alaikum, tidak ada asnya. Tapi langsung salamun alaikum. Kesejahteraan atas kalian. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Itu artinya. Salamun alaikum. Kalau dikatakan assalamu alaikum, itu baru bisa dikatakan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam hadis kadang disebutkan wa'alaikum salamun. Salamun alaikum. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salamun alaikum dan diperkenankan, boleh. Maka kalau dikatakan assalam adalah nama Allah secara mutlak, maka dibantah oleh mereka. Namun Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengumpulkan dua perkara yang berbeda ini, digabungkan menjadi satu. Beliau katakan al-haqqu fihima as-shawab wal haqq. Di antara kedua pendapat ini ada kecocokan dan ada kebenaran padanya. Kemudian beliau ringkaskan. Kalimat assalamu alaikum dikatakan nama Allah betul karena Allah katakan
Assalam dalam surat Al-Hasyr, Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Muhaiminul, Jabbarul, Mutakabbir, disebutkan dari kalimat Assalam. Disebutkan nama Allah sebagaimana dalam hadis, fa innallaha huwas salam. Assalam nama Allah. Kemudian dari sisi bahasa pun bisa dikatakan assalam yang berarti dipinta keselamatan kepada Allah untuk orang yang diucapkan salam padanya. Jadi dua hal yang tidak bertentangan pada hakikatnya. Assalamualaikum berarti artinya assalam, dia menggunakan nama Allah. Atau makna yang lain, assalamualaikum, dia meminta dengan berkah nama Allah. Assalam, agar Allah memberikan keselamatan untuk orang yang diucapkan salam padanya. Jelas. Jadi dua makna yang tidak berbeda. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala faidah yang sangat bagus kata beliau ada dua ketika seorang mengucapkan assalamu alaikum. Yang pertama mengingatkan dengan menyebut nama Allah. Apa nama Allah yang disebut? Assalam. Seorang ketika diucapkan assalamu alaikum maka dia akan ingat assalam nama Allah. Diingatkan Allah assalam. Seorang mukmin ketika disebut nama Allah bagaimana sifatnya? Wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja mereka sifat orang-orang yang mukmin apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Apa makna bergetar di situ? Kata Imam As-Sudi rahimahullahu taala, ayat ini menceritakan tentang seorang mukmin yang hendak melakukan maksiat. Ketika dia hendak melakukan kemaksiatan, diingatkan nama Allah, ittaqullah. Ingat sama Allah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mau melampiaskan kezalimannya, dia tahan. Itulah yang dikatakan wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Ketika dia mau melangkahkan kakinya untuk melakukan kemaksiatan, dia tahan. Karena baru saja disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya seorang yang mukmin meskipun dia melakukan kemaksiatan, tetap dia dikatakan sebagai mukmin berdasarkan ayat tersebut. Ini yang pertama. Keutamaan seorang mengucapkan assalam. Yang pertama dia telah menyebut nama Allah dan dia mengingatkan saudaranya kepada nama Allah. Yang kedua dia meminta dengan keberkahan nama Allah assalam yang artinya memberikan keselamatan untuk saudaranya. Berarti orang ini telah mengamalkan hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan untuk diri kalian sendiri. Ketika dia katakan assalamu alaikum berarti dia telah meminta doa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan, agar Allah mencurahkan berkahnya, keselamatan untuk orang yang diucapkan salam padanya. Assalamualaikum. Semoga salam sejahtera tercurahkan atas kalian. Itu artinya. Berarti orang ini sangat cinta kebaikan kepada saudaranya. Oleh sebab itu jangan diganti. Selamat sore, Pak. Selamat siang. Selamat pagi. Faedahnya akan berkurang. Meskipun dalam adat istiadat Indonesia itu sangat bagus. Dikatakan selamat pagi. Selamat pagi atau selamat sore, bagus. Akan tapi yang lebih bagus lagi. Dia katakan, assalamualaikum warahmatullah. Baru, selamat pagi, Pak. Demikian. Jadi dia tidak dikatakan menghilangkan satu kebaikan. Dia dapat semua kebaikan. Seperti seorang yang melintasi sedang majelis yang mereka sedang berbicara. Di satu desa, suatu majelis. Di bumi Jawa misalnya. Jangan dia katakan, monggo, tapi assalamualaikum, monggo mas. Demikian. Dia dapat dua kebaikan. Yang pertama dia mencurahkan, mengharapkan agar Allah melimpahkan, mencurahkan keselamatan untuk orang yang diucapkan salam. Yang kedua, dia telah berlaku tata krama. Dia telah memiliki akhlak yang elok di masyarakat. Dia mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan dari sisi agama, kebaikan di sisi masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun ketika seorang melintasi suatu majelis yang di situ ada Nasrani, di situ ada Yahudi, di situ ada Muslim, ada munafik, tercampur. Apakah boleh? Nanti akan muncul hadisnya. Insyaallah. Jawabannya boleh. Nabi pernah mengucapkan assalamualaikum sementara di situ ada Yahudi, ada Nasrani,
Maka jangan terlalu ekstrim ketika melihat dia kafir. Kita harus benci kepada orang kafir. Tidak mau ucapin salam. Maka sungguh dia telah keliru. Dia telah beragama memperturutkan dengan perasaannya. Dia benci kepada orang kafir bagus. Tapi di situ ada rambu-rambu. Kapan boleh dan kapan tidak boleh. Maka yang menyatakan boleh atau tidaknya bukan perasaan. Tapi ilmu. Nabi SAW ketika melintasi seorang kafir, Yahudi, Nasrani, sementara di situ ada Muslim, maka Nabi tetap mengucapkan Assalamualaikum. Akan tapi dikomentari oleh para ulama, diantaranya beliau penulis di sini, dia niatkan salam tersebut untuk sang Muslim. Diniatkan salam tersebut diucapkan untuk seorang Muslim. Dari hadis itu pun berkembang. Apakah boleh bermajelis dengan seorang yang kafir? Di situ disebutkan ada mukmin, ada munafik, ada kafir, ada musyrikin. Maka dijawab sama mereka para ulama, kalau di situ ada hajat, ada maslahat apakah tijarah atau maslahat diniyah, perdagangan atau nasihat-nasihat kepada agama, maka boleh. Adapun selainnya, la yajuz, tidak diperkenankan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kembali kepada pelajaran. Nabi SAW apabila beliau berbicara kepada orang yang diajak bicara, maka beliau akan mengulang ucapan tersebut 3 kali. Sampai orang yang diajak bicara paham apa yang diucapkan. Dan beliau, idza ata qaumin fasallama alaihim. Kalau beliau melewati suatu kaum yang sedang duduk-duduk, maka beliau akan mengucapkan salam. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, dan juga para ulama yang lain, ketika kita mengucapkan salam sementara kita enggak tahu apakah dia mukmin, apakah dia muslim, apakah dia munafik, apakah dia kafir? Apakah boleh kita mengucapkan orang yang tidak kita kenal agamanya? Jawabannya, kalau kalian tinggal di bumi, di mana negeri kalian adalah negeri Islam, maka ucapkan salam. Kedepankan husnudzan, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ketika nyata dia kafir, wah, kalungnya ada kayunya. Ada tanda X-nya. Baru, jangan kalian ucapkan salam kepada mereka. Demikian jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau berkata, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan. Adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalam, suatu ucapan yang faslan. Ucapan yang faslan artinya ucapan yang sangat jelas dan gamblang. Orang yang mendengarnya akan paham. Yafhamuhu kullu man yasma'uh, akan paham orang-orang yang mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan beliau tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu lirih. Ucapannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Ucapan yang sangat pas, yang sangat fasih. Bahasanya adalah bahasa-bahasa yang sangat bagus yang beliau ucapkan. Rawi Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Siapa namanya? Siapa Abu Daud? Muhammad Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Kalau Muhammad bin Yazid, siapa dia? Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala Al-Azdi. Dan ini hadis yang hasan, dihasan oleh Syekh Nasir dan juga para ulama yang lain. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya ucapan Rasul adalah ucapan yang sangat jelas. Yang seandainya orang mendengarkan ucapan Rasul mesti akan paham karena saking jelas dan gamblangnya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini pun dianjurkan bagi mereka orang-orang yang mengajak bicara kepada orang yang diajak bicara untuk menjelaskan secara gamblang. Jangan sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa ditarik ke sana dan ke sini pemahamannya. Ucapan yang ghamud, ucapan yang rumit, atau ucapan-ucapan yang sifatnya mengambang. Bisa dipahami seperti ini, bisa dipahami seperti ini. Maka tidak selayaknya
Bagi mereka, terlebih para duat ilallah yang ucapannya didengar, maka tidak selayaknya ucapannya adalah ucapan-ucapan yang mengambang. Tidak, tidak boleh. Maka ucapan-ucapan yang jelas dan tegas. Kemudian termasuk pelajaran yang bisa diambil, hendaknya mereka orang-orang yang menyeru, para duat ilallah, ketika mereka menyampaikan amanah berupa ilmu yang harus dia dakwahi, hendaknya dia harus korbankan. Dia harus korbankan dirinya, waktu luang yang dia miliki untuk menyampaikan ilmu yang telah dia miliki kepada manusia. Dan dia bersungguh-sungguh untuk menjelaskan bagian daripada agama dengan kalimat-kalimat yang bagus. Dengan ucapan-ucapan yang menyentuh hati, bukan ucapan-ucapan yang kasar, bukan ucapan-ucapan yang sifatnya menyinggung. Meskipun niatnya baik, dia dakwah ilallah, dia sampaikan al-haq. Akan tapi ketika seorang menyampaikan al-haq, maka dituntut padanya al-layyin. Karena hukum asal dakwah adalah dibangun dari kalimat layyin. Kalimat-kalimat yang layyin, kalimat-kalimat yang lembut. Sebagaimana ucapan Allah kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Harun, wahai Musa dan Harun alaihi wassalam, katakanlah kepada orang yang bernama Fir'aun. Kita sudah mengetahui bagaimana sepak terjang Fir'aun al-la'in yang suka membunuh bayi laki-laki, membiarkan mereka para wanita. Yang menindas dengan cara yang zalim mereka Bani Israel. Oleh Fir'aun al-la'in al-misri. Karena tapi seorang yang paling kafir yang pernah mengucapkan ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan kufur. Akan tapi barakallahu fikum, Allah latifun li'ibadih. Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Sebelum dia Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang membangkang. Sebelum dia Allah memberikan iqab, hukuman kepada orang-orang yang mereka tidak mau beribadah, tidak mau menundukkan hati-hati mereka kepada Allah. Allah tidak langsung mengadab mereka kecuali Allah berikan peringatan. Sebagaimana Allah turunkan Musa dan Harun untuk Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang lain. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang layyin. Ucapan-ucapan yang lentur. Ucapan-ucapan yang lembut, yang menyentuh. Apa fungsinya ucapan-ucapan yang menyentuh? La'allahu yatadzakkar. Karena diharapkan dengan ucapan tersebut. Ucapan yang kamu ucapkan wahai Musa alaihissalam, dia akan mengingat. Tersentuh hatinya. Karena ucapan yang diuntaikan oleh Musa alaihissalam ucapan yang sangat bagus. Ucapan-ucapan yang sengaja dirangkai dengan seindah mungkin, dengan sesopan dan seramah mungkin, agar orang yang diajak kepada dakwah ilallah mau menerima. Dan ini teguran buat kita khususnya, ketika kita menyampaikan meskipun yang disampaikan adalah al-haq. Meskipun niatan kita adalah niatan-niatan yang baik, tetap adab ketika menyeru, tetapi lebih dikedepankan. Itu dengan ucapan-ucapan yang menyentuh. Jangan kalian gunakan ucapan-ucapan yang sifatnya menyinggung. Sebagaimana firman Allah, la'allahu yatadzakkar. Karena bisa jadi, diharapkan dengan ucapan yang lain, ucapan-ucapan yang lembut, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yakhsha. Dan bisa jadi, ketika dia ingat, dia akan takut kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan kepada Aisyah, "Innallaha rafiqun." Sesungguhnya Allah rafiq, dia maha lembut, yuhibbu rizqa fi kulli sya'ni. Dia mencintai kelembutan pada setiap aspek kehidupan. Wa innallaha la yu'ta bi rizqi ma la yu'ta bil 'unfi wa ma siwah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang sangat berharga dengan sebab kelembutan. Yang Allah tidak akan memberikan sesuatu ini dengan sebab kekasaran atau yang selain daripada kelembutan. Berarti ada hikmah yang sangat besar. Ketika seorang berlaku lembut, ketika seorang duat ilallah, ketika seorang yang hendak menyampaikan bagian daripada din, ketika seorang hendak menyampaikan bagian-bagian daripada agama,
dakwah, dia ucapkan dengan ucapan-ucapan yang lembut, Masya Allah, banyak hikmahnya. Dia akan ingat kepada Allah dan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diharapkan daripada dakwah. Dan inilah indahnya al-Islam. Ketika mengawali seruan, maka seruan yang paling pertama kali dibangun adalah seruan ilallah. Seruan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi dengan kelembutan. Karena sesungguhnya Allah latif. Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut. Yuhibbur rifqa, dan dia mencintai kelembutan-kelembutan. Perhatikan bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap raja yang zalim. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minati tsumma lam yatubu walahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mereka fatan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu an-naru. Fatan dalam ayat surat Al-Salah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Al-Buruj. Dalam surat Al-Buruj. Sesungguhnya mereka orang-orang yang telah mendatangkan fitnah kata Abdullah bin Abbas, api. Mereka orang-orang yang telah datang membawa ujian berupa api alias membakar. Yang dibakar adalah orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah. Laki-laki kalangan mukmin dari kalangan laki-laki dan juga mukmin dari kalangan perempuan. Kemudian setelah mereka membunuh para wali-wali Allah, tsumma lam yatub. Kemudian mereka tidak bertobat, tidak mau bertobat atas perbuatannya, tidak menyesali, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan yang telah lalu. Falahum azabu jahannam. Maka atas mereka azab jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Qala Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, unzuru ila lutfih, perhatikanlah oleh kalian, barakallahu fikum. Perhatikan oleh kalian akan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala wa jawudi. Perhatikan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum yaqtuluna awliya Allah. Mereka telah membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sang raja yang zalim membunuh seorang gulam, seorang anak kecil, dengan mengucapkan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini, maka dilemparkanlah anak panah kemudian mengenai pelipisnya, maka sang anak mati, wafat di jalan Allah, sementara manusia sadar bahwasanya Rabb Allah yang sebenarnya, sesembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka beriman, amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya anak kecil ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raja yang zalim, yang ketika itu manusia sujud kepada raja yang zalim tersebut, ternyata sekarang tidak mau sujud lagi, karena mereka sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman. Maka sang raja marah, membuat parit yang sangat besar, kemudian membuat api. Siapa yang menyembah Allah, maka masuklah ke dalam api. Siapa yang masih dalam agamanya nenek moyang itu menyembah saya, maka dia akan selamat. Maka ternyata semua manusia tidak mau kafir kembali. Mereka tidak mau murtad. Mereka telah beriman kepada Rabbul Alamin. Kecuali Al-Gojo dari kalangan raja yang zalim ini tetap di atas kekafiran. Maka seluruh manusia masuk ke dalam api dan mereka mati. Kemudian setelah mereka membunuh wali-wali Allah, orang-orang mukmin dari laki-laki dan orang-orang mukminah dari kalangan perempuan, Allah tidak langsung menurunkan azab. Barakallahu fikum. Inilah kelembutan Allah dan maha dermawannya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah menawarkan kepada orang yang telah membunuh banyak manusia, tsumma lam yatubu. Kemudian orang ini tidak mau bertobat. Artinya kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebelum Allah menurunkan azabnya, sebelum Allah mengancam jahanamnya, orang ini diajak tobat dulu. Masya Allah. Indah sekali. Maha lembut Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kepada Abu Jahal. Al-La'in, pamannya Rasulullah, yang Rasulullah telah memberikan gelar yang sangat buruk kepada beliau. Abu Jahal. Tokoh kebodohan, panglima kebodohan. Abu Jahal. Tepatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, kemudian dicegah. Ara'aital ladzi 'abdan idza shalla? Bagaimana pendapat kalian? Ketika seorang hamba
sedang sholat, kemudian dicegah. Fa'ilam tantahi, apa ayatnya? Tanasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kazibatin khatiyah. Kalau orang ini tidak berhenti, sebelum Allah mengancam azab, sebelum Allah menurunkan azabnya kepada Abu Jahal, Allah memberikan nasihat. Fa'illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau orang ini tidak menghentikan aksinya, kalau orang ini tidak menghentikan dari perbuatannya, mencegah manusia untuk sholat, ketika Rasulullah sholat dimaki-maki oleh Abu Jahal, kenapa kamu sholat? Demikian. Sebelum Allah mengazab orang ini. Fa'illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau orang ini tidak menghentikan perbuatan jeleknya, maka sungguh kami akan cabut ubun-ubunnya. Diancam. Diancam kematian oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum diancam, sebelum azab diturunkan, Allah telah menurunkan nasihat. Fa'illam yantahi. Kalau orang ini tidak berhenti. Ini menunjukkan akan indahnya agama kita al-Islam. Membangun suatu dakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, pemurnian ibadah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu dan di atas kelembutan. Nasykurullah ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mendapatkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepada kita agama yang sangat indah, al-Islam. Qala rahimallahu ta'ala bab isgha'il jalis. Bab tentang mendiamkan suatu majelis li haditsin, untuk suatu ucapan, pembicaraan jalisi. Yang didiamkan adalah teman yang ada di sampingnya. Mendiamkan teman yang ada satu majelis. Alladzi laisa biharam, terhadap ucapan-ucapan yang tidak ada unsur keharaman. Ucapan-ucapan yang baik, ternyata di situ majelisnya gaduh. Kemudian dikatakan, jangan berisik. Ini boleh. Dan disenangi. Wastinsatul alim, atau mendiamkan. Seorang alim mendiamkan orang yang mendengarnya. Wal wa'idh, atau seorang pemberi nasihat mendiamkan. Mengatakan jangan berisik. Atau mengatakan diam. Hadiri majlisihi, para hadirin yang sedang duduk di majlisnya. Seperti seorang ustadz mendiamkan muridnya. Seperti seorang alim ulama mendiamkan para mustafidin. Pelajaran segera dimulai, jangan berisik. Maka demikian, tidak mengapa. Masya Allah. Setiap perbuatan ada dalilnya. Tidak asal berbuat, tidak asal berkeyakinan. Akan tapi berbuat dan berkeyakinan ditopang di atas ilmu. Qala rahimallahu ta'ala, an Jarir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat yang bernama Jarir bin Abdillah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalaqab. Rasul pernah memberikan gelar. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan gelar adalah dengan gelar-gelar yang sangat bagus. Ucapan-ucapan yang baik, gelar-gelar yang mulia, yang menyenangkan orang yang mendengarnya. Seperti Jarir bin Abdillah, seorang dari kabilah Yamani, bangsa Yaman. Yang seorang ini wajahnya sangat putih, bagus, tampan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan laqab kepada Jarir bin Abdillah, Yusuf hadhil ummah. Jarir bin Abdillah adalah Yusufnya umat ini. Kenapa dikatakan Yusufnya umat ini? Manusia yang paling tampan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah telah bersabda kepada saya, berkata kepada saya, fi hajjatil wada', ketika haji perpisahan. Dikatakan wada', perpisahan, karena tidak ada lagi setelahnya. Assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, in tansatin nas. Wahai Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, tolong manusia didiamkan. Ketika manusia sedang berbicara, ketika manusia sedang berdialog dengan teman yang ada di sebelahnya, maka Rasul akan menyampaikan suatu ilmu, akan memberikan suatu nasihat. Akan tapi karena manusia gaduh, maka beliau minta bantuan kepada hadirin. Salah seorang hadirin untuk mendiamkan seluruh hadirin. Maka ketika Rasulullah memerintahkan kepada Jarir, Jarir pun langsung mendiamkan hadirin yang ada di majelis tersebut.
Kemudian setelah majelis diam, semakal, kemudian Nabi bersabda, La tarji'u ba'di kufaran. Janganlah kalian kembali sepeninggalanku. Artinya seandainya saya wafat, kalau saya nanti wafat, wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara wasiat bukan perkara yang kecil. Seorang yang akan meninggal pada umumnya, ketika dia manggil sanak familinya, ketika dia manggil kerabat-kerabat terdekatnya, kemudian dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan, mesti ucapan-ucapan yang akan diucapkan adalah ucapan yang paling penting menurut sang mayit. Seorang yang akan meninggal, dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang paling penting menurut dirinya. Itulah arti wasiat. Al-amrul mu'akkadul muqarrar. Perkara yang diperintahkan, ditetapkan, dan ditekankan. Itu arti wasiat. Dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk wasiat beliau. Beliau katakan, La tarji'u ba'di. Janganlah kalian pernah kembali ketika nanti sepeninggalanku. Kalau aku wafat lagi. Atau kalau aku wafat nanti. Janganlah kalian kembali kufaran. Sebagaimana mereka orang-orang kafir. Melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur. Janganlah kalian demikian. Kalau saya nanti wafat. Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Melakukan amalan-amalan yang kufur. Dikhususkan. Apakah amalan-amalan yang kufur tersebut? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian memukul batang leher sebagian kalian. Saling membunuh. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Salah seorang di antara kalian memukul batang leher saudara kalian sendiri. Artinya perang. Janganlah kalian kembali menjadi seperti orang-orang kafir. Karena kebiasaan mereka orang-orang kafir sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih dalam kitabnya Masail al-Jahiliyah, mereka hubbut tafarruq. Mereka sangat cinta yang namanya perpecahan, perselisihan. Yang ujung-ujungnya adalah pertumpahan darah. Dan itu termasuk ciri khas mereka, orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah SAW tidak menginginkan kalau terjadi lagi masa-masa jahiliyah setelah ilmu datang, setelah Al-Quran diturunkan kepada mereka. Yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sifat Al-Quran adalah hudan linnas. Petunjuk bagi mereka manusia. Maka Rasulullah tidak menginginkan kalau umatnya ditinggal oleh nabinya sementara kitab ada di hadapan mereka. Ternyata mereka kembali menjadi kufaran. Melakukan amalan-amalan kufur yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yaitu saling membunuh. Jangan demikian. Karena darah adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Ketika Rasulullah melihat Ka'bah, Rasul mengatakan, "Ma'azamaki hurmatak indallah." Betapa besarnya keagungan engkau wahai Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya keadaan engkau wahai Ka'bah. Betapa mulia dan agungnya kedudukan engkau wahai Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi hurmatul mu'min a'zamu minki. Sementara kata Rasul alaihi wasallam, kehormatan seorang mukmin lebih besar daripada engkau wahai Ka'bah. Subhanallah. Ka'bah perkara yang sangat agung, dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin. Akan tapi tetap kata Rasulullah, kehormatan darah jiwa seorang mukmin lebih mulia di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani dan juga Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Maka jangan pernah di antara kita berani untuk menumpahkan darah saudara kita. Sangat besar. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu ad-dam. Hisab yang pertama kali ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah darah. Kezaliman yang pertama kali akan ada pengadilannya. Pengadilan yang paling pertama nanti di yaumul hisab adalah tentang urusan darah. Maka hati-hati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma." Wahai hambaku, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku bentuk-bentuk kezaliman.
Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku telah jadikan kezaliman adalah suatu bentuk keharaman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, zalim terbagi menjadi 3. Yang pertama ad-dam, darah. Yang kedua al-mal, harta. Yang ketiga al-'arad, kehormatan. Maka Nabi berpesan, la tarji'u ba'di, maka janganlah kalian sepeninggalanku kalian kembali menjadi kufaran, melakukan amalan-amalan kufur, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, satu dengan yang lain, sebagian satu dengan sebagian yang lain, saling memukul leher-leher mereka. Artinya peperangan. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini menunjukkan bahwasanya dalail an-nubuwah fi akhbar, fi khabari. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa akan benarnya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengabarkan kepada kita bahwasanya akan terjadi pertumpahan darah sesama mereka kaum muslimin. Oleh sebab itu sebelum terjadi, Rasulullah mengingatkan bahwasanya menumpahkan darah satu dengan yang lain adalah amalan-amalan yang kufur. Perbuatan-perbuatan jahiliyah yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammid sengaja, maka fajaza'uhu jahannam, maka ganjarannya tidak lain kecuali jahannam. Rasul mengingatkan, jangan di antara kalian saling memenggal satu dengan yang lain. Jangan salah seorang di antara kalian berani-berani mengalirkan, menumpahkan darah sesama kalian. Bentuk yang sangat haram disifati oleh Rasul dengan kufaran, bentuk-bentuk kekafiran. Dan ini pun kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak umatnya akan meletakkan pedang-pedang di leher-leher mereka. Dan kalau sudah mereka kaum muslimin meletakkan pedang-pedang mereka di punggung-punggung mereka, di pundak-pundak mereka, maka pedang tersebut tidak akan diturunkan sampai hari kiamat. Dan kita saksikan kebenarannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.